Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are awesome today. Well, in the previous video, we learned about the use of pronouns, and today we're gonna be learning about the same thing. It's about pronoun, but it's kind of different. Today we're gonna learn about the third person. Yang kemarin itu kita belajar tentang we dan us. Maka hari ini kita akan mempelajari he dan him. He dan him itu adalah kata ganti untuk orang ketiga. Orang ketiga itu seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Ini ada saya. Ini ada kamu. Kita berbincang bersama. Di sini, di rumahnya, itu jelek rumahnya ya. Di rumahnya ada Tony. Kita, saya dan kamu membicarakan orang ini. Membicarakan Tony. Nah, Tony itu orang yang aku dan kamu bicarain, namanya orang ketiga. Orang ketiga gitu. Dan kalau kita ganti, itu bisa diganti dengan kata he. Gitu ya. Jadi, he itu pronoun untuk mengganti orang ketiga yang tunggal, satu orang. Dan namanya Tony nih, berarti dia laki-laki perempuan? Laki-laki. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang nih kalau kita masukin ke kalimat mengganti Tony menjadi he. Contohnya kayak gini. Tony won the speech contest misalkan. Nih, Tony won the speech contest. Berarti kalau mau diganti, nggak pakai kata Tony lagi, kita tinggal ganti Tony itu menggunakan kata he. He won the speech contest ya. Gitu. He dan Tony itu masih orang yang sama, seperti itu. Nah, nih, sekarang kita lihat kalimat ini ya. He won the speech contest. Ini won itu kata kerja kedua dari kata win. Nah, win itu artinya menang. Nih ya. Memenangkan. Berarti kalau memenangkan itu namanya apa? Kata kerja atau verb. Sudah ada verb, di sini udah ada objeknya. Berarti di sini dia si he ini sebagai orang yang melakukan action. Namanya subjek gitu. Terus kalimat selanjutnya kita pakai yang ini nih. Yang him nih, penggunaan kata himnya. Fanny called Tony. Fanny menelpon Tony. Gitu. Semalam misalkan ya. Terus, kalau kita mau mengganti Tony ini yang sebagai objek, kita bisa menggantinya dengan kata him. Kayak gitu. Kata ganti him. Coba ya, kita telah. Ini called itu menelpon berarti kata kerja. Orang yang menelponnya siapa? Fanny. Fanny sebagai subjek. Berarti di sini him sebagai objek. Kayak gitu. Yang ditelepon. Gitu. Jadi kita simpulkan nih kalau yang he ini dia sebagai subjek. Kalau yang him ini dia sebagai objek.
Seperti itu ya. Oke, paham? He dan she itu untuk orang ketiga tunggal, yang they dan them itu sekarang untuk orang ketiga juga, cuman jamak. Contohnya nih seperti ini. Ini ada saya, ini ada kamu. Kita ngobrol. Di sini ada banyak orang. Lebih dari satu. Ada A, ada B, ada C. Misalkan mereka sedang main bola, misalkan kayak gitu. Wah, mereka main bolanya hebat ya. Nah, ini namanya orang ketiga, orang yang kita bicarakan. Pakai they atau them, tergantung nanti posisinya seperti apa. Nah, sekarang kita ke kalimat nih. Perbedaan antara they dan them-nya ya. Misalkan seperti ini. Mereka lagi main bola ya. They dan lapang. They play. Nah, gitu. They play football. Mereka suka main bola, berarti itu ya kalau kayak gini kalimatnya. Sekarang untuk yang them-nya. I play with them. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kalau yang di sininya kata kerja kayak gitu, berarti yang sebelum kata kerja apa namanya? Orang yang melakukannya? Oke, subjek. Yang main bolanya mereka, berarti they itu sebagai subjek. Kalau ini kata kerjanya di sini, berarti di sini namanya subjek. Nah, ini adalah objeknya gitu. Jadi bedanya they sama them, kalau they itu dia posisinya dia sebagai subjek, kata ganti subjek. Kalau them untuk kata ganti objek, kayak gitu ya. Sekarang tentukan apakah kalimat-kalimat tersebut betul ataukah tidak, true or false ya. Nih, siap, kita mulai bahas nih. Yang nomor 1. Now when him asked me to come. Kita cari dulu kata kerjanya. Kata kerja ini biasanya di sini nih, setelah yang subjeknya ya. Dia kata kerjanya ask. Ask itu meminta. Berarti kalau orang yang mengerjakan sesuatu itu biasanya ada di setelah verb atau sebelum verb? Ada di sebelum verb. Jadi di sini harus subjek dan di sini harus objek. Oke? Yang ini yang waktu lalu ya, yang video sebelumnya, me itu dia posisinya sebagai objek, berarti ini udah betul ya. Nah, sekarang nih ini, him. Tadi him itu posisinya sebagai apa nih? Sebagai subjek atau sebagai objek? Sebagai objek him itu ya. Jadi ini gak boleh him ask me to come, tapi harusnya he asked me to come. Seperti itu. Dia meminta saya untuk datang. Kayak gitu. Sekarang nomor 2 nih. Wah, kayaknya salah atau kayaknya betul? Kita kayak tadi. Kata kerjanya dulu. Invited. Invited itu artinya mengundang. They itu mereka ya. Him, dia. To the party berarti itu keterangannya kemana gitu ya. Terus ini
udah ada kata kerja, tadi kalau yang subjek itu pasti sebelum kata kerja, berarti ini subjek. Betul ya, they itu sebagai subjek posisinya. Berarti di sini harusnya objek. Yang nomor 1. Tiana and Tisha cook Korean food every weekend. Nah, kira-kira yang harus diganti itu yang mana? Tentu yang nama orangnya. Oke, dan dia lebih dari satu orang ya. Berarti pas nih pakai they atau them. Posisinya dia ada di sana. Sekarang cari kata kerjanya apa? Oke, memasak ya. Ini kata kerjanya. Ini objeknya. Gitu. Berarti ini Tiana dan Tisha di sini di kalimat ini sebagai subjeknya. Berarti yang Tiana dan Tisha ini bisa diganti dengan kata they gitu ya. They cook Korean food every weekend. Seperti itu. Sekarang nomor 2. Kita cari kata kerjanya mana? Nah, berhubung sama tentang memasak nih. Ini di sini. Berarti ini ya. Ini cuman bedanya ini kenapa pakai S, karena dia ini pelakunya orang ketiga tunggal, itu nantilah ya. Nah, ini kata kerjanya. Sekarang kalau di sini kata kerjanya, berarti yang ini adalah subjeknya. Kira-kira Tiana dan Tisha ini sebagai apa? Oke, sebagai objek gitu ya. Mrs. Yuni cooks Korean food with Tiana and Tisha. Kayak gitu. Nah, dan biasanya kalau udah ada yang kayak gini-gini nih, with, from, for, dia di sininya objek, setelahnya itu objek. Kayak gitu ya. Jadi kalau sebagai objek, Tiana dan Tisha itu bisa diganti dengan kata them. Them ya. Seperti itu. Paham sampai di sini? Oke, kalau misalkan sudah paham, I think that's all for today. Thank you very much for watching. I hope it is understandable. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.